Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kerendahan hati. Kita buka satu ayat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kesempatan ini kita akan menekankan tentang kerendahan hati. Kenapa kita dituntut untuk menjadi orang yang rendah hati? Karena kerendahan hati adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya di tengah jemaat maupun masyarakat yang ada. Dan kerendahan hati yang kita tunjukkan kepada jemaat dan orang banyak ini berdampak positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya. Kita perlu memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yesus. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerendahan hati. Kita lihat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi, mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang rendah hati. Dikatakan firman Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus meneladani Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mengapa harus demikian? Yang pertama, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita dapat mempersatukan sesama kita, baik itu dari golongan tinggi, menengah sampai rendah, dari beberapa etnis, budaya, dan lain sebagainya, yang dipersatukan lewat kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, kerendahan hati tidak ego, tidak sombong. Ini dapat mempersatukan kita orang-orang percaya. Tanda orang yang rendah hati adalah lemah lembut dan dalam tutur kata kita selalu sopan, santun, dan baik, serta mempunyai sikap yang sabar, tidak gampang marah. Itu tanda orang yang rendah hati yang pertama. Yang kedua, orang yang rendah hati
tidak membiarkan emosinya ini tidak terkontrol atau emosinya tidak terkendali. Kalaupun mungkin ada pendapat yang berbeda ataupun sesuatu yang tidak pas, orang yang rendah hati biasanya tidak langsung marah dan mengeluarkan pernyataan yang tidak baik, tetapi terkontrol, terkendali, dan berjalan dengan baik. Kalaupun seperti yang saya katakan tadi terdapat hal-hal yang kurang pas, maka harus ditunjukkan dengan sikap yang bijaksana. Walaupun dalam keadaan marah, mungkin marah itu bukan marah untuk menyakitkan hati orang, tetapi marah untuk meluruskan atau tujuannya adalah untuk mendidik orang lain kepada hal yang benar. Inilah sikap suatu kerendahan hati. Kerendahan hati juga adalah indikator dari kedewasaan rohani seseorang. Ini menjadi satu barometer kerohanian seseorang. Orang yang rendah hati adalah orang yang kerohaniannya dewasa, terkontrol, dewasa, rohani dewasa. Dan orang yang rohaninya dewasa biasanya dia tunduk kepada otoritas, baik itu kepada pemimpin dunia maupun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya katakan, kerendahan hati menunjukkan indikator atau barometer kedewasaan rohani seseorang. Semakin dia rendah hati, maka semakin dewasalah rohaninya. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjadi orang yang rendah hati atau sombong atau tinggi hati, berarti orang tersebut belum bisa menguasai atau orang tersebut belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin rohaninya bisa bertumbuh? Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri pertama, orang lain berdamai dengan Tuhan, otomatis rohaninya bertumbuh dewasa. Kita lihat satu contoh dalam Ester pasal yang ketiga ayat yang kelima tentang Haman. Haman orang yang ingin dihormati. Marah dia ketika orang tidak menghormati dia. Kita lihat ayat ini, Ester 3 ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ini menunjukkan bahwa dia tidak rendah hati. Bagaimana dengan kita sore hari ini? Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Sebab orang yang rendah hati otomatis dia sabar dan lemah lembut. Mari kita renungkan
Kita belajar kepada firman Tuhan agar kita sama seperti Kristus, memiliki kerendahan hati dan lemah lembut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.